Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Aku berharap semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, amin. Oh iya, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini aku mau sedikit cerita, ya cerita santai-santai aja sih. Aku mau sharing tentang beberapa pengalaman burukku dalam mengatur keuangan. So simak terus dan tonton sampai habis ya. Sebelumnya, buat kalian yang baru bergabung atau menemukan channel ini, perkenalkan nama saya Wina. Saya seorang ibu rumah tangga biasa dengan satu balita. Alhamdulillah ya, suami saya itu selalu mempercayakan untuk aku mengatur keuangan rumah tangga. Sebelumnya aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu bukan financial consultant alias seseorang yang ahli dalam bidang keuangan, karena aku tuh juga sama, yaitu lagi berproses dan terus belajar agar lebih baik lagi dalam budgeting. Dan aku juga bukan orang yang pandai menggambar ya. Ini aku buat supaya kalian lebih memahami dan enjoy terhadap apa yang aku sampaikan. Suamiku seorang tentara, ya sudah bukan jadi rahasia umum lagi ya kalau kehidupannya selalu sederhana. Sebelum kami menikah, suamiku tuh sering bilang kalau menikah dengan seorang tentara itu tidak bisa langsung kaya raya, tetapi cukup. Ya, katanya sih supaya aku nggak kaget kalau sudah menjadi istrinya. Hehehe, wah jadi curhat nih. Kami hidup merantau jauh dari kampung halaman, ya sudah menjadi resiko dan harus mendampingi suami dimanapun ditugaskan. Semangat! Oh iya, beberapa kebiasaan burukku dalam mengatur keuangan ini terjadi di tahun pertama kami menikah. Jadi dulunya itu aku belum tahu cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik dan benar itu bagaimana. Oh
iya, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta komen yang positif supaya aku lebih semangat lagi untuk share video-video yang menarik selanjutnya. Thank you. Dan inilah kebiasaan burukku yang pertama dalam mengatur keuangan, yaitu aku tidak pernah membuat rencana keuangan. Dulu itu aku mikirnya, ribet banget sih, harus nulis-nulis atau budgeting gitu. Kan yang penting semua kewajiban sudah dibayar dulu. Tetapi itu dulu ya, aku kayak gitu mikirnya. Sampai pada akhirnya gaji selalu habis sebelum akhir bulan menjelang, sehingga untuk sehari-hari terpaksa deh pinjam tabungan sendiri. Terus diganti lagi di gaji berikutnya. Kebiasaan burukku yang kedua dalam mengatur keuangan yaitu aku tidak memiliki rencana anggaran. Jadi ketika gajian ya langsung untuk membayar kewajiban, bayar ini itu, belanja bulanan, tanpa dipilah-pilah dulu atau dipos-poskan yang sudah ditentukan dari awal. Padahal dengan kita menganggarkan dengan pos masing-masing anggaran itu ternyata memudahkan kita loh, dan pengaruh banget dalam menstabilkan keuangan kita yang sudah kacau. Sebelumnya, aku mencampur uang belanja harian dengan kebutuhan lainnya. Kondisi yang seperti ini nih yang mengharuskan aku untuk lebih sering mengunjungi mesin ATM. Next, kebiasaan burukku yang ketiga dalam mengatur keuangan yaitu aku tidak memiliki dana darurat atau emergency fund. Ya, dulu itu aku mikirnya dana darurat itu nggak begitu penting sih, padahal dana darurat itu penting banget untuk dianggarkan per bulannya. Karena kita tidak pernah tahu kondisi ke depan itu seperti apa. Seperti pengalaman aku, jadi anakku tuh pernah sakit, sebulan sampai 2 kali sakitnya, dan aku harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pergi ke dokter spesialis anak beserta membeli obat resep dari dokter. Terus jadi itu sangat terasa sekali ya saat kita harus mengeluarkan dana dadakan dengan jumlah yang besar. Next, kebiasaan burukku yang keempat dalam mengatur keuangan yaitu aku selalu berhutang pada diri sendiri. Maksudnya gimana sih? Kok berhutang pada diri sendiri? Jadi di sini itu maksudnya adalah di mana aku selalu meminjam ke tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhan sampai hari gajian tiba. Dan itu terus-menerus yang membuat gaji bulan depan selalu berkurang. Kok bisa selalu berkurang? Ya berkurang karena untuk membayar atau mengembalikan ke tabungan semula. Next, yang terakhir, ini poin penting juga. Jadi aku tuh tidak pernah mencatat pengeluaran. Ya kalian pernah gak sih berpikir atau bertanya-tanya pada diri sendiri, kemana ya larinya uang-uang ini? Kemana uang-uang ini dibelanjakan? Atau kok tiba-tiba udah habis sih? Yaps, itu yang selalu kadang aku pikirkan. Ya, karena ini sebab dari kelalaianku dalam mencatat pengeluaran. Kadang justru pengeluaran-pengeluaran kecil ini yang bikin bertanya-tanya nih, kok dompet mulai menipis sih?
Nah, itu dia 5 kebiasaan burukku dengan uang. Semoga video ini bermanfaat and see you next video. Thank you. Wassalamualaikum.